suruh puasa. Dalam surga kadada lagi disuruh zakat. Dalam surga kadada lagi disuruh tahajud, bangun malam. Jadi kesibukan orang surga itu hanya adalah bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada batas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sekian itu mereka tetap masih membaca dua surat yang ada dalam Al-Quran ini, yaitu surat Taha dan surat Yasin. Oleh karena itu ada pendapat para ulama mengatakan bahwa para muhibbin rahimakumullah, kita masuk kepada surat yang ke-20 dari surah-surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Ishrun min suwaril Quran, suratul Taha. Yang ke-20 dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat yang dinamakan dengan Taha. Surat Taha Makiyatun, diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya surat Taha khamsun wa salasun wa mi'ah, berjumlah 135 ayat. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang surat Taha tersebut. Di antaranya sabda beliau, innallaha tabaraka wa ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqas samawati wal ardi alfai am, rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membaca surat Taha dan surat Yasin sebelum dia menciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Sudah dibaca oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surat Taha dan surat Yasin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kullu Qur'anin yudha'u ala ahlil jannah fala yaqra'una minhu syai'a illa Taha wa Yasin fa innahum yaqra'una bihima fil jannah, akhrajahu Ibnu Mardawaihi. Seluruh isi Quran dihantarkan atas penghuni surga. Maka mereka penghuni surga itu tidak lagi membaca Quran itu. Jadi di surga itu Quran sudah ditutup. Mereka orang surga tidak lagi membaca Al-Quran, kecuali yang mereka baca adalah surat Taha dan surat Yasin. Maka orang-orang surga membaca dengan dua surat tersebut di dalam surga. Dalam surga ada lagi perintah sembahyang. Di dalam surga ada lagi disuruh puasa. Dalam surga ada lagi disuruh zakat. Dalam surga kadada lagi disuruh tahajud, bangun malam. Jadi kesibukan orang surga itu hanya adalah bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada batas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun dari sekian itu mereka tetap masih membaca 2 surat yang ada dalam Al-Quran ini, yaitu surat Taha dan surat Yasin. Oleh karena itu ada pendapat para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang bakal menghuni surga itu adalah orang-orang yang melazimkan setiap malamnya membaca surat Taha dan surat Yasin. Karena itu adalah amalannya ahli surga. Dan tidak bisa mengamalkan 2 surat tersebut di dalam dunia kecuali orang-orang yang nantinya bakal menghuni surga. Surat Taha dan surat Yasin. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Taha diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Taha itu artinya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya rajul, hai laki-laki. Maksudnya adalah hai Muhammad. Tidaklah kami turunkan atas engkau itu Al-Quran untuk kamu rugi. Tidak kami turunkan Al-Quran itu agar kamu celaka. Melainkan itu Quran adalah merupakan peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Itu ayat 1 sampai ayat 4 surat surat Taha tersebut. Para ulama tafsir mengatakan bahwa sebab turun ayat tersebut adalah orang-orang musyrik Mekah. Mereka mengatakan ma unzila hadzal Qur'an ala Muhammad illa liyashqa. Orang-orang kafir Quraisy berkata bahwa tidak diturunkan itu Quran kepada Muhammad melainkan agar Muhammad itu celaka. Abu Jahal dan kawan-kawan berkata, innaka ya Muhammad latashqa, engkau hai Muhammad sungguh celaka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan itu Quran agar kamu celaka. Tetapi sebaliknya Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan peringatan, nasihat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam surat Taha banyak kisah cerita-cerita tentang sejarah Nabi. Dan banyak pula dalam surat Taha tersebut peringatan-peringatan Allah kepada kita kaum muslimin. Di antaranya yang tersebut dalam ayat 131 surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Tafsir daripada ayat tersebut adalah, jangan kamu memandang terpesona kepada kesenangan yang kami berikan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasik, berupa kemegahan kehidupan dunia yang nanti kami siksa mereka dengan kesenangan tersebut. Rezeki yang Allah berikan nanti kepadamu di akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Khairu wa abqa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam satu ayat itu
ada dua yang diambil oleh para ulama tafsir. Pertama, jangan kamu memandang, jangan kamu terpesona kepada berlimpahnya rezeki yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik. Jangan kamu terpesona terhadap kemegahan-kemegahan mereka itu. Sebab nanti kemegahan-kemegahan itulah yang mendatangkan siksa buat mereka, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, di situ para ulama dalam kitab tafsir Al-Fakhrur Razi disebutkan, yajibu ghaddul basar an abniyatiz zalamah wal fasaqah wa libasihim wa markubihim wa ghairiha li'annahum ittakhaduha li'uyunin nazzarah fannazir ilaiha muhassilun ligharadihim wal muqawwilahum ala ittikhadiha. Imam Fakhrur Razi mengatakan wajib menahan mata, menjaga mata atau memejamkan mata daripada memandang rumah-rumah, bangunan-bangunan, gedung-gedung orang yang zalim dan orang yang fasik. Pakaian-pakaian mereka, kendaraan-kendaraan mereka. Karena mereka itu membangun yang demikian gedung, memakai pakaian yang mewah, kendaraan yang mewah, mereka menjadikan itu untuk pemandangan. Siapa yang memandang kepada pemandangan tersebut berarti menolong mereka dalam kejahatan mereka. Gedung mewah, kepunyaan orang kafir, kepunyaan orang yang zalim, kepunyaan orang yang fasik jangan dipandang. Memandang itu kita berdosa. Di mana dosanya? Kita menolong terhadap apa yang mereka inginkan. Kita memandang kepada kemegahan pakaian mereka, memandang kepada kemewahan kendaraan mereka, mendatangkan dosa. Sebabnya apa? Menolong kepada kezaliman mereka. Nah, di samping itu kita memandang kepada kemegahan-kemegahan itu dikhawatirkan kalau ada dalam hati kita kepingin seperti mereka itu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh agama kita. Jangan sampai kita terkagum atau mengatakan bahwa keberuntungan bagi orang-orang yang megah, orang-orang yang kaya, namun mereka dapat kekayaannya daripada jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hiri, jangan sampai kita kepingin kepada orang-orang yang diberi Allah kemegahan, padahal mereka mendapatkannya dengan jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad. Arti hasad di sini kada boleh kita hendak meniru, kada boleh kita kepingin, illa fitnatain, kecuali pada dua. Nah, terhadap nang dua ini ayo kita kepingin, disuruh. Pertama, rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang diberikan Allah harta, diberikan Allah kekayaan, dia gunakan kekayaannya itu di jalan yang benar, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan hartanya untuk syiar Islam dan sebagainya. Nah, kepada orang tersebut kita berpahala bila kita kepingin jadi orang tersebut. Ada orang yang kaya, orang yang berlimpah harta, digunakannya hartanya untuk taat kepada Allah, disumbangkannya sana, sumbangkannya sini, digunakannya jalan yang baik. Lalu kita melihat,
untungnya orang itu aku hendak benar jadi macam itu. Nah, itu kita dapat pahala demikian hal. Yang kedua, warajulin atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberi Allah ilmu, dia amalkan ilmu itu dan dia ajarkan ilmu itu. Nah, kita pun disuruh ingin seperti orang tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, kalau ada orang yang punya rumah mewah, pakaian mewah, kendaraan mewah, tapi dia dapat dari hasil riba umpamanya, apakah orang tersebut kita katakan beruntung atau kada? Untungnya ini motornya bagus, untungnya rumahnya baik, untungnya pakaiannya ini, tapi dia dapatkan semua itu daripada jalan riba umpamanya. Nah, bila kita beriman kepada Allah, bila kita takut kepada Allah, pasti hati kita mengatakan orang itu adalah sangat rugi. Dan sedikit pun kita kada kepingin jadi seperti itu. Kalau kita punya iman. Ada orang yang rumahnya bagus, kendaraannya mewah, pakaiannya bagus, harta di mana-mana ada, tapi didapatnya dari jalan korupsi. Kita katakan untung kada orang tersebut, berhasilkah dia? Kalau kita beriman kepada Allah, kita pasti mengatakan bahwa itu adalah orang yang sangat rugi, orang yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sangat menjijikkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita cinta kepada dunia, hati kita senang kepada kemegahan dunia, pasti kita mengatakan, untung ini dapat itu segala macam, walaupun dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Al-Qasas tentang Qarun. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Qarun keluar dari istananya, keliling dikawal dengan ribuan pengawalnya, berpakaian-pakaian yang sangat mewah, sutra, emas dan segala macamnya. Orang-orang yang cinta kepada dunia, rakyat yang cinta kepada dunia berkata, alangkah beruntungnya Qarun, kami ingin seperti Qarun. Itu orang-orang yang mengingini kehidupan dalam dunia. Sedangkan orang-orang yang diberi Allah ilmu, mereka berkata, wailakum, celaka kamu. Sawabullah khairun liman amana wa amila shaliha. Pahala yang disediakan Allah jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Para muhibbin rahimakumullah, sambungan daripada ayat dalam surat Taha tersebut adalah rizqu rabbika wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang bakal diberikan Tuhan kepada kamu di akhirat nanti jauh lebih baik dan lebih kekal daripada kemegahan-kemegahan dunia yang didapatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim dan orang-orang fasik tersebut. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin sintai asyrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasulullah, siapa sembahyang dalam sehari 12 rakaat sembahyang sunat, Allah bangunkan dia satu rumah di dalam surga.
Nah, ini rezeki daripada Allah, pemberian Allah jauh lebih baik dan lebih kekal. Dengan sembahyang sunat 12 rakaat sehari, Allah akan memberikan kita satu buah rumah di dalam surga. Kalau kita berkhidmat kepada Allah, kita berkhadam kepada Allah, gajinya besar dan lebih baik. Berapa lawasnya sembahyang 12 rakaat? Ganjarannya Allah berikan sebuah rumah di dalam surga lagi andaknya. 12 rakaat tersebut menurut sebahagian hadis mengatakan rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, rak'ataini qabla az-zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'da az-zuhri, 2 rakaat sesudah zuhur, wa rak'ataini qabla al-asri, 2 rakaat sebelum asar, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa rak'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat sesudah isya. Sembahyang rawatib artinya. Nah, kita sehari sembahyang rawatib 12 rakaat, kita berkhidmat kepada Allah, Allah berikan kepada kita satu buah rumah di dalam surga. Isuk 12 rakaat lagi, 2 buah rumah di dalam surga. Isuknya 12 rakaat lagi, 3 buah rumah dalam surga. Pemberian Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh jauh lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan di dalam dunia ini. Sabda Rasulullah SAW lagi, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailati jum'atin aw yaumi jum'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surat dukhan malam Jumat atau siangnya, Allah berikan dia satu buah rumah di dalam surga. Malam Jumat baca surat dukhan, dapat rumah di surga. Jumat kaina baca pulang surat dukhan, dapat rumah lagi sebuah di dalam surga. Itu pemberian Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Rasulullah bersabda lagi, man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu biha nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengata subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih satu kali, Allah tanamkan dia di dalam surga satu pohon kurma. 100 kali kita mengata sehari, 100 pohon Allah tanamkan di dalam surga. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Tuhan engkau jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, semakin banyak kita punya di dalam surga, semakin banyak kita punya taman di dalam surga, makin banyak kita punya kebun dalam surga, makin banyak kita punya rumah dalam surga, otomatis hati kita di dalam dunia ini kada takutan mati. Bahkan mereka itu yang sudah banyak simpanan di surga, mereka rindu kepada mati. Kenapa? Sudah banyak berisi di sana. Rumah sudah berisi ribuan buah, kebun berisi ribuan hektar. Segala macam sudah menunggu di sana. Otomatis hati kita dalam dunia ini kada takutan mati. Nah, kenapa kita takutan mati? Karena kita merasa belum punya apa-apa di sana. Kita belum tentu masih punya rumah di sana, belum tentu masih punya kebun di sana, barangkali di neraka menunggu kita, lalu kita takutan mati. Nah, orang-orang yang sudah banyak beramal saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, mati itu merupakan sesuatu hal yang mereka tunggu. Mati merupakan hal yang mereka nantikan, karena dengan mati itulah mereka bisa menikmati kenikmatan yang sangat luas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan kamu memandang terpesona
kepada kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasik, berupa kemegahan kehidupan dunia yang nanti kami siksa mereka dengan kesenangan tersebut. Orang yang membeli kendaraan, menukar sepeda motor dengan jalan yang haram, sepeda motor itu nantinya yang akan menyiksainya di akhirat. Orang nang nukar motor dengan jalan nang haram, motor itu kainan nang menyiksainya di akhirat. Diulahkan Tuhan kan itu motor nang terbuat daripada api, dimasukkan dia ke dalam motor tersebut. Orang yang simpanannya emas perak dengan jalan yang haram, emas perak itulah yang akan menyiksa dia nanti di akhirat dengan menjadikan Allah setrika kepada tubuhnya. Linaftinahum fihi, dengan kesenangan itulah mereka kami siksa nantinya. Rezeki yang Allah berikan nanti kepadamu di akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Para muhibbin rahimakumullah, ayat tersebut menurut sebagian para ulama tafsir mengatakan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah, di mana Rasulullah kedatangan tamu. Beliau kedatangan tamu, lalu untuk menjamu tamu itu kadada makanan. Beliau suruh sahabat yang bernama Abu Rafi', wahai Abu Rafi', ikam datangi orang Yahudi yang berjual gandum itu. Padahal kan aku berhutang gandum, kayaknya awal bulan bayar. Berangkat Abu Rafi' tadi kepada Yahudi pedagang gandum tadi. Wahai fulan, aku diperintahkan Rasulullah kepada ikam hendak berhutang gandum, kayaknya awal bulan bayarnya. Ujar Yahudi, kada bisa menghutangi aku kecuali ada jaminan. Bila ada jaminan, menghutangi. Bulik Abu Rafi kepada Rasulullah, Rasulullah, wahai Rasulullah, itu Yahudi kada hakun menghutangi kecuali ada jaminan. Rasulullah berkata, wahai Abu Rafi', bawa itu baju perangku, bawa baju rantai, gadaikan kepada Yahudi tersebut dan ambil makanan di sisinya. Nah gitu Rasulullah SAW untuk membeli makanan menjamu tamu aja beliau berhutang, dan kada dihutangi orang kecuali dengan jaminan. Padahal Nabi kita bersabda, kata Nabi kita, aku nanti akan bayar dan aku tidak pernah bohong, aku dipercaya di langit dan di bumi. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian artinya Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita agar yang kita nilai keberuntungan, yang kita nilai keberuntungan itu adalah sesuatu ibadah yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh siapapun. Bila ada kita beribadah atau melihat orang yang takwa kepada Allah, itulah orang yang beruntung. Ada orang yang menuntut ilmu, ada orang yang mengamalkan ilmu, itulah orang yang beruntung. Jangan sampai kita orang yang beriman mengatakan bahwa orang yang kaya itu yang beruntung. Orang kaya boleh dikatakan beruntung kalau dia habiskan hartanya untuk jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.